Untuk membuat suatu soft sub menjadi hard sub, Anda memerlukan program di luar Aegis-Sub. Program yang dapat Anda gunakan contohnya adalah untuk virtual dupe. Jadi Anda dapat membuat suatu hard sub dari suatu soft sub dengan menggunakan virtual dupe. Misalnya di sini saya mempunyai untuk file dengan nama demo dan saya akan buka. Lalu di sini ada untuk One Piece 374. Ini merupakan RAW atau belum ada subtitle. Dan untuk subtitlenya masih dalam bentuk soft sub, di mana ada 3 bagian yang saya akan tambahkan, yaitu untuk opening translate, lalu opening karaoke, lalu 374 dialog dan karaoke jurus, seperti itu. Dan untuk menggunakan virtual dupe, yang perlu Anda lakukan pertama adalah membuka untuk videonya. Misalnya di sini jika saya ke desktop, dan di sini ada folder dengan nama demo, lalu 374. Untuk penggunaan virtual dupe, di sini pada bagian kiri merupakan preview input atau yang belum ditambahkan, dan pada bagian kanan akan merupakan bagian output. Jika saya play, sebelumnya untuk settingannya view, di sini ada untuk input, jadi seperti itu. Karena untuk framenya tidak cukup, jadi mungkin hanya setengah yang terlihat pada bagian input. Jadi yang saya akan lakukan di sini, yang pertama adalah view, lalu untuk input video tidak akan saya gunakan, jadi yang Anda lihat hanyalah output. Jadi di sini adalah output dan bagian kanan adalah input. Dan untuk menambahkan, yang pertama adalah video dan filter, lalu filter add, dan di sini saya punya untuk filter bernama TextSub. Untuk menggunakan TextSub, Anda perlu mendownload suatu plugin untuk virtual dupe yang bernama VS Filter. Dan saya oke. Lalu sini ada demo dan misalnya example. Jadi yang saya akan tambahkan adalah keempat soft sub yang ada di sini. Jadi misalnya untuk pertama adalah untuk 374 dialog, saya open, lalu saya add lagi, lalu pilih untuk TextSub, lalu oke, lalu pilih untuk karaoke jurus, dan add lagi. Jadi saya akan menambahkan semua file yang ada, atau dengan kata lain file yang saya butuhkan. Dan seperti ini. Dan jika saya klik OK, Anda bisa lihat pada time atau pada waktu yang ada akan memperlihatkan subtitle yang telah ada atau bagian outputnya nanti. Jadi jika saya play, Anda bisa lihat seperti ini. Dan untuk membuat video lebih kecil untuk size-nya dengan kualitas video yang bagus, Anda memerlukan sesuatu yang disebut compression atau mengkompres. Jadi untuk video, lalu pilih compress, dan ada beberapa pilihan video codec yang ada. Yang cukup populer adalah FFDCO video codec, lalu ada DFX, ini juga cukup populer, dan ada juga satu adalah XVID. Jadi ketika Anda memilih suatu video codec, Anda tinggal mengkonfigur untuk quality-nya. Jadi misalnya sini untuk saya pilih adalah XVID, dan untuk video quality-nya adalah sekitar 5. Lalu saya klik OK. Yang berikutnya adalah untuk audio. Di sini ada untuk pilihan compression. Jika belum bisa terpilih untuk compression, yang Anda perlu lakukan adalah memilih direct stream copy menjadi full processing mode. Jika saya pilih audio lagi dalam pilihan full processing mode, Anda bisa lihat untuk compression dapat digunakan. Dan untuk pilihan compression juga ada beberapa audio codec yang dapat Anda gunakan dalam membuat suatu video menjadi lebih kecil untuk size-nya. Jadi misalnya sini saya pilih adalah MP3, dan yang Anda tentukan adalah untuk jenisnya, termasuk kilobyte per second dan frekuensinya atau seperti itu, dan termasuk untuk jenis dari stereo atau mono. Jadi misalnya di sini saya pilih adalah untuk 44.100 Hz dan 128 kilobyte per second, lalu CBR di sini kalau nggak salah kepanjangannya adalah constant
bitrate akan berbeda dengan ABR seperti itu, dan sifatnya adalah stereo. Lalu saya klik OK. Jika suatu video untuk kodeknya adalah uncompressed, ini akan membuat video tersebut menjadi sangat besar untuk size-nya. Begitu juga dengan audio, jadi compression, dan di sini ada no compression atau istilahnya adalah PCM. Untuk PCM, PCM. Jadi jika Anda ingin membuat suatu encoding, yang Anda perlu perhatikan juga adalah dalam hal compression dari audio dan video. Yang berikutnya mungkin yang perlu ditambahkan adalah serpent, karena saya cancel dulu. Di sini yang pertama untuk size-nya adalah sekitar 1280 kali 720 untuk dimensinya, dan ini jika diperkecil menjadi 704 kali 400, sekitar itu mungkin 704 kali 400, maka untuk videonya akan sedikit blur atau kabur. Dan untuk menangani untuk masalah blur dapat digunakan untuk serpent. Di Virtual Dub juga ada untuk plugin atau filter untuk serpent. Jadi misalnya di sini ada pilihan untuk serpent dan berapa nilai untuk serpentnya. Ada juga untuk soft preview. Ini merupakan soft preview. Setelah serpent, yang perlu dilakukan adalah dinaikkan. Lalu Lalu setelah semua filter telah dipastikan yang dibutuhkan telah disediakan, dan untuk kompresannya juga untuk video dan audio, Anda dapat memilih untuk file lalu save as AVI. Ketika di save as AVI, ini akan men-save dengan video yang sudah ditambahkan subtitle. Dan jika telah di-save dalam bentuk AVI, Anda dapat mengubahnya ke dalam beberapa format lainnya, misalnya seperti RMVB atau Real Media ataupun VLV ataupun video format lainnya.